Hai semuanya, kembali lagi di konten Ask Me Anything bareng Kofilbert. Seperti biasanya, Kofilbert akan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Oh iya, buat yang belum tahu gimana caranya, gampang kok. Tinggal tulis aja pertanyaan tentang saham atau investasi di kolom komentar di bawah. Kali ini pertanyaannya seperti ini. Bahas SMDR dong kak, soalnya indeks kontainer naik. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi ama kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham SMDR. Mari kita mulai. Bila kita perhatikan, indeks kontainer mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2024 ini. Misalnya kita gunakan dua patokan. Yang pertama, World Container Index dari Drewry, yang saat ini berada di level 5.900, setara 3,5 kali lipat posisi awal tahun yang 1.700. Yang kedua, kita gunakan Shanghai Export Container Index. Saat ini berada di 3.700, berbanding awal tahun yang 1.300. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah perusahaan kontainer shipping di Indonesia, seperti SMDR dan Temas, akan diuntungkan? Sebelumnya, revenue SMDR sendiri bisa dikategorikan menjadi dua, yakni domestik dan luar negeri. Adapun kontribusi revenue luar negeri SMDR di tahun 2023 sebesar 48%. Sedangkan di 2022 angkanya 55%, di 2021 sebesar 57%, dan 2020 sebesar 52%. So, bisa dibilang sekitar 50% revenue perusahaan berasal dari dalam negeri dan 50% dari luar negeri. Next muncul pertanyaan, memang apa bedanya dalam dan luar negeri? Perbedaannya adalah tarif lokal relatif lebih sedikit kenaikannya, sedangkan tarif luar negeri lebih spike atau bisa dibilang lebih volatile gitu. Jadi misalkan indeks sedang naik, yang akan lebih terasa yang mana dari kenaikannya? Oh, yang akan lebih terasa anginnya adalah dari yang luar negeri punya revenue, begitu ya. Yang lokal juga akan kecipratan namun tidak sebanyak itu. Pertanyaan yang cukup menarik adalah, mengapa revenue dan net profit 24Q1 kemarin relatif rendah? Padahal indeks kontainer sudah mulai naik loh sejak awal tahun. Adapun hal tersebut dikarenakan ada lag effect, sehingga kenaikan maupun penurunan akan butuh beberapa bulan sebelum terrefleksi di kinerja. Di 24Q2 sendiri, kita bisa expect EPS di kisaran 13-15, dengan asumsi perusahaan masih banyak menggunakan kontrak lama. Dan barulah di Q3 nanti diharapkan ada lonjakan earnings ke EPS 25-30. Bila freight level bertahan di level yang tinggi ini, tidak menutup kemungkinan EPS Q4 nanti bisa tetap optimal. Secara valuasi, bila dibandingkan laba 24Q1 kemarin, perusahaan diperdagangkan di PER 10 kali. Sedangkan bila kita menggunakan earnings 2023, maka valuasi saat ini melambangkan PER 5,5 kali. Dan misal kita gunakan earnings misalkan EPS 2024 sekitar 80, maka valuasi sekarang melambangkan sekitar PER 4,9 kali. Begitu. Adapun hal yang menarik ditunggu adalah laporan keuangan Q2 dan Q3 perusahaan nanti. Pada saat video ini dibuat masih belum rilis ya, dan juga perkembangan shipping rates kontainer beberapa bulan ke depan. Oke, sekian untuk video kali ini, dan misal kalian ingin request saham apa, tinggal leave di komen ya, and see you guys in the next video. Bye-bye!